Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Buat yang baru bergabung, hari ini kita membahas tema stop minta doa seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, ini ada video bayi ajaib baru lahir angkat tangan dan berdoa. Masya Allah. Kita lihat videonya. Saya berbaik sangka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Yang paling Masya Allah. penting ibunya harus berdoa. Iya. Bapaknya harus berdoa. Bapaknya juga harus berdoa setelah melahirkan ya. Oke, kita akan mendengarkan muhasabah dari Abi Haddad Alwi. Silakan Abi. Ya, terima kasih. Permisi para ustadz dan para habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang dikenal sering bermanja kepada Rasulullah meminta Nabi untuk mendoakannya. Wahai Rasulullah, wahai suamiku, maukah kau berdoa untukku? Tanya Sayyidah Aisyah. Mendengar permohonan itu, kemudian Rasulullah dengan suaranya yang lembut mengangkat kedua tangan dan berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah atas semua dosa-dosanya yang lampau hingga yang akan datang, yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Mendengar doa yang dipanjatkan oleh Nabi itu, wajah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berbinar karena rasa bahagia. Bagaimana tidak? Karena yang mengucapkan doa itu adalah Habibullah, manusia terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melihat kebahagiaan di wajah Sayyidah Aisyah itu, Rasulullah bertanya, apakah doaku mengembirakanmu wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, tentulah, aku sangat bergembira wahai Rasulullah. Perhatikan baik-baik apa yang diucapkan Nabi kemudian ketika menjawab istri yang ia kasih itu. Sebuah kalimat yang sangat bermakna bagi kita. Sebuah kalimat yang tak bisa kita tukar dengan kesenangan apapun di dunia ini. Rasulullah menjawab, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, itulah doaku untuk umatku di setiap sholat. Saudaraku, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inilah salah satu bukti bahwa Rasulullah Muhammad adalah rahmat bagi kita. Karena dalam diri beliau dipenuhi lautan rahmat yang tak bertepi bagi kebahagiaan dan keselamatan umatnya. Beliau selalu menginginkan keselamatan bagi kita di dunia dan kelak di hari perhitungan, ketika amal-amal kita dibeberkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena itu, berbahagia atas kelahiran Rasulullah sebagai pembawa rahmat adalah keniscayaan bagi setiap makhluk, kecuali mereka yang telah tertutup mata hatinya. Setelah mendengar kisah yang menggambarkan kecintaan Rasulullah kepada kita ini, sekarang mari kita melihat ke dalam hati kita. Adakah nama Muhammad Rasulullah di dalam hati kita? Adakah kecintaan kepada beliau melekat di sana hingga kita merasa rindu kepadanya, merasa malu jika berbuat kemaksiatan, merasa sedih ketika meninggalkan perintah Allah? Atau di dalam hati kita yang bersemayam hanya soal uang saja, soal harta kekayaan, soal kesuksesan materi, soal-soal duniawi saja? Tak ada nama Muhammad di sana. Kalau toh ada, nama itu tak berada di urutan pertama, tetapi di prioritas terakhir dalam hati kita. Dengan itukah kita akan membalas cinta dan pengorbanan Rasulullah kepada kita? Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dalam mendudukkan beliau tidak pada tempat yang semestinya. Semoga Allah kelak meletakkan kita di dalam barisan umat yang dibanggakan oleh Rasulullah di hari kebangkitan. Amin, amin ya mujibas sa'ili. Aduh, Masya Allah, ya Abi. Allah, jadi terharu kita. Begitu nikmatnya, Masya Allah. Pertanyaannya, ada nggak di hati kita Muhammad kecintaan? Ada. Nomor 1 adalah Allah. Nomor 2 baru anak. Masya Allah. Sekarang aku mau nanya nih sama Habib Abdullah. Bib, ya, siap. apakah benar Allah menyukai hambanya yang berdoa dengan cara memaksa? Bagaimana dengan hambanya yang berdoa dengan biasa saja tanpa memaksa? Silakan. Mohon izin guru Ustaz Maulana, guru Abi Haddad Alwi,
guruku Ustadz Syam dan Mbak Natali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hal yang luar biasa, doa karena terpaksa ya. Memang kita harus doa karena terpaksa memang. Dan subhanallah, inilah yang sebagaimana disampaikan tadi oleh guru kita Ustadz Maulana, bahwa psikologi seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada namanya ittirar, harus ada namanya dzul, harus ada namanya iftikar. Psikologi dia harus dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Karena yang akan mengabulkan doa ini adalah Allah. Cuma Allah. Nggak ada yang lain yang dapat mentanjis, melunaskan daripada apa yang dia minta kecuali Allah. Kemudian yang kedua yang harus ada di dalam psikologi dia adalah dzul. Karena dia kayak yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, dia mintanya dari bawah ke atas. Mintanya ini, doa ini mirip sama permintaan, tapi doa ini bukan minta, lebih khusus lagi ya. Dan ini subhanallah, dzul itu harus dimiliki oleh seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah iftikar. Iftikar itu adalah merasa butuh, merasa miskin, nggak ada apa-apa. Begitu dia ngangkat tangan, dia minta, ya Allah penuhi hajat-hajatku ya Allah. Dan juga ini ada juga bukan terpaksa, juga ada yang memaksa. Coba, ya Allah saya pengennya gini, saya maksain gini, saya harus gini, saya harus. Jangan gitu. Karena kita mintanya ini kepada Allah. Sebagaimana tadi yang disampaikan guru kita Abi Haddad Alwi tadi. Ini semuanya adalah kehendaknya Allah. Kalaupun sesuai dengan keinginan kita, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau nggak sesuai dengan permintaan kita, maka kita harus bersabar. Kita minta lagi melalui ikhtiar. Kita harus yakin bahwa ini adalah takdir yang luar biasa, yang sangat baik, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dia harus melihat bagaimana keadaan hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi betapa bahagia Sayyidah Aisyah mendapatkan doa dari Rasulullah. Ini karena apa? Karena doa diampuni segala dosa-dosanya. Orang itu paling istimewa doa pengampunan. Makanya dalam doa itu kita selalu diajarkan Allahumma ghfir, Allahumma ghfir, Allahumma ghfir. Ya Allah ampuni. Kalau orang sudah nggak ada dosa, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia minta, baik rezeki, baik umur, baik keluarga, apapun yang dia minta, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Terima kasih Habib. Kita harus banyak-banyak bersabar dan ikhtiar ya. Nah. Masya Allah. Ustadz Maulana, Iya. Natali mau nanya nih. Iya, silakan Natali. Gimana tuh kalau ada orang yang berdoa di makam-makam ulama dan melakukan berbagai macam ritual? Katanya doanya kan bisa langsung dijabah. Memang benar seperti itu Ustadz, tapi nantinya jadi syirik. Benar nggak sih Ustadz? Ya. Silakan Ustadz. Baik, izin Habib Siap. Abi, Sasams dan Natali dan semuanya. Satu hal buat kita, berdoa di kubur, ziarah kubur. Dahulu Nabi melarang ziarah kubur ketika periode Mekah. Tapi ketika berada di periode Madinah, Nabi sudah memperbolehkan, karena berziarah kubur itu mengingatkan akan kematian, mengingatkan kepada Allah, dan jadi melembutkan hati dan bisa menyadarkan diri. Lalu gini, mohon maaf, karena nasihat yang berbicara dan nasihat yang diam. Dan nasihat yang diam itu adalah ziarah kubur, melihat kematian. Nah, gimana nih berdoa di kubur? Kan ada doanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Anakku tuh, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lewat-lewat. Itu kalau lewat, wah, anak-anak lagi baca doa. Oh, ada kuburan. Jago juga itu anak-anak. Jadi alhamdulillah, ini arusnya kita rubah. Bukan berkata begini, meminta di kuburan. Tidak. Mendoakan penghuni kubur. Ah, gimana nih kalau kita berdoa di kuburan para wali, ulama, orang-orang terkenal? Ya. Mohon maaf, kalau hari pahlawan pada pergi ziarah kubur ya? Ya, ada hari pahlawan pergi ziarah kubur ke makam para pahlawan.
10 November kita pergi ke sana, renungan suci dan sebagainya. Itu kan ada manfaatnya bagaimana kita mengenang jasa para pahlawan, memuliakan mereka. Maka ketika kita pergi ziarah kubur, mudah-mudahan kan mereka mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kemuliaan. Tapi bukan memintanya ke situ, tapi memohonnya kepada Allah. Jadi mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Apakah ini syirik? Tergantung niatnya. Dia mau datang apa? Kalau dia minta-minta dikubur berarti syirik. Ya. Tapi kalau kita mendoakan dan semoga kita mendapatkan barakahnya. Jadi berkahnya yang kita mudah-mudahan beliau diberikan, diangkat kemuliaannya. Lalu kita kan nanti mereka orang-orang yang mulia itu diberikan kesempatan kan untuk memberikan keselamatan orang-orang yang dituju. Mudah-mudahan kita juga dapat. Amin. Amin. Sebagaimana kata Nabi, engkau menemuiku di kala hidup dan setelah meninggal, sama saja engkau menemuiku ketika aku sudah tidak ada. Jadi kita pergi ziarah kubur ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita datang ke Madinah, ke Raudah, Masya Allah tabarakallah. Ini mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan keberkahan. Amin. Jadi keberkahan yang kita harapkan bukan meminta-minta, jangan sampai nauzubillah justru kita menyembah kuburan, tidak, tapi memintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Islam Itu Indah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Instagram dewe.agtn. Aku bacanya. AGTN, Agatan. Ya, bisa Dewi jadi. Agustina kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya nih, kalau berdoanya belum khusyuk, apakah dijabah? Dan apakah doa agar sholat ataupun saat berdoa kepada Allah bisa baik dan khusyuk? Mohon dijawab guru-guru, silahkan Habib. Masya Allah. Siap. Mohon izin Mbak Natali, mohon izin guruku Ustadz Syam, guruku Abi Hadid Alwi, guruku Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan jawab permasalahan yang pertama ditanya terkait masalah khusyuk. Doa itu kalau khusyuk diijabah nggak sih? Sebenarnya doa itu nggak membutuhkan khusyuk, tapi doa itu butuh hudur. Hudur ini derajatnya di bawah khusyuk. Apa hudur? Ayya'lama ma yaqulu wa yaf'al. Karena doa itu intensitasnya antara lisan yang dikeluarkan, ibaratnya suara, ataupun niatan yang dalam hati, sehingga harus pas. Apa yang dia minta dari hatinya dan apa yang dia sampaikan melalui lisan. Lisannya. Tapi kalau sholat, nah sholat ini butuh yang namanya khusyuk. Kalau sholat itu butuh khusyuk karena apa? Karena sudah ada sukunul a'dha. Anggota tubuhnya nggak gerak. Ya. Terus lagi apa? Terus lagi dia hudur. Hadir hatinya, tahu apa yang diucapkan, tahu apa yang dilakukan. Kemudian apa? Tadabburul qiraati wa tafahumuha. Ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dia tadabbur, dia iringi dengan bagaimana kenikmatan-kenikmatan Allah, bagaimana keagungan-keagungan Allah. Nah, ini yang diperlukan ketika seseorang mengerjakan yang namanya sholat. Beb, ada amalan nggak sih biar sholat kita itu makin khusyuk? Nah, ini ada salah satu bacaan di dalam surat Al-Mu'minun juga para habaib, para ulama menganjurkan, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ini dibaca sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Agar apa? Agar kita tidak kemasukan daripada bisikan-bisikan syaitan. Karena di antara hal yang membuat sholat kita tidak khusyuk adalah bisikan-bisikan syaitan. Lagi sholat mikirin kunci motor, ya. Lagi sholat mikirin dompet, ya. Lagi sholat mikirin apa lagi biasanya? Pikirannya banyak banget. kemana-mana ya. Pikirannya kemana-mana. Jangan sampai dibisikin dengan hal-hal tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan sholat kita dalam keadaan yang khusyuk, insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau udah doa, udah ngamalin yang tadi Habib kasih juga, belum bisa khusyuk juga, solusinya gimana ya Habib? Solusinya adalah perhatikan bagaimana tata cara Anda ketika mau sholat. Ya. Wudunya udah benar belum? Ya. Cara nunggu sholatnya udah benar belum? Adab-adab mau sholatnya udah benar belum? Terus lagi tata hati kita. Kalau kita aja mau ketemuan sama orang, kayaknya kita nunggu dulu, bener gak? Ada meeting penting nih, pasti janjian dulu. Sebelum janji udah siap-siap, udah pakai wangian, udah dandan, udah keren dan lain sebagainya ya. Ketika ngadep mau sholat kepada Allah Ta'ala, udah apa adanya. Yeah. Padahal dia mau meet
and greet sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sangat agung dalam posisi yang namanya sholat. Maka sudah semestinya di dalam sholat kita agungkan, ya. Kita tunggu benar-benar, kita sambut sholat tersebut. Apalagi tadi ya kita diajarin sama Abi Haddad Alwi, Masya Allah, ini salah satu idola saya nih, beliau nih ngajarkan bagaimana sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya di masjid-masjid juga sambil nunggu sholat ada sholawatnya, baca sholawat itu, iringi bagaimana, pelajari bagaimana tata cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana aku solat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan solat-solat kita diterima dan makin khusyuk, makin hudur, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib. Masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari media sosial, tapi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.